Oke, ada beberapa hal yang bikin gue kepo sama iPhone 16e ini. Yang pertama, apakah modem C1-nya itu beneran lebih kencang? Gue udah sempet tes sih, dan hasilnya gue bakal share ke kalian. Terus, apakah bakal hemat daya? Kalau performance-nya gimana? Kurang satu core GPU itu ngaruh banget gak sih? Yuk kita bahas. Jadi buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan tadi, gue juga beli iPhone 16 baru ya, yang langsung aja kita unboxing bareng-bareng. Dari sisi box terlihat beda nih, 16e kelihatan tampilan layarnya, sedangkan 16 base lagi tengkurap. Oh ya, kedua HP ini sama-sama warna putih dengan storage 128GB. Nah, kalau dilihat sekilas warna putihnya sama persis sih. Terus secara frame entah kelihatan atau enggak, tapi di 16 base lebih ada lengkungannya dikit. Selebihnya mirip-mirip. Di sebelah kiri kedua HP ini sama-sama punya action button di atas volume dengan SIM injector yang lebih memanjang di 16 base. Terus barulah di sebelah kanan kelihatan kalau di 16e ini nggak ada kamera kontrol ya. Yang serius, buat gue nggak pernah kepake juga sih di 16 Pro Max gue ini. Yang video reviewnya ada sempat gue bahas di sini. Habis itu kita setup dulu dan sekalian lanjut intip isi boxnya yang cuma ada SIM ejector dan kabel chargeran braided gitu. Paling di 16e ini kok nggak dapet kertas-kertas berfaedah yang suka dibaca sebelum tidur ya? Oh ya, sama-sama nggak dapet stiker juga. Udah sih, itu aja. Nah, sebelum kita adu performance kedua HP ini, mari senggol dikit penampakannya yang jelas paling kelihatan dari lensa kamera. Di 16e ini cuma ada satu, yang 16 regular ada dua, dan 16 Pro gua ini 3. Terus kayak yang gue bilang sebelumnya, sama-sama punya action button, tapi nggak ada kamera kontrol. Untuk SIM tray juga kelihatan ya, kalau di 16 base ini dia lebih lebar, sedangkan 16e lebih memanjang ke dalam. Terus di bawah ada port speaker, mic, dan sama-sama udah pakai USB-C. Lanjut kita ke layar yang punya ukuran sama-sama 6,1 inch ya, dan masih tetap 60Hz. Buat kalian yang matanya alergi kalau lihat 120Hz, ini HP cocok banget. Karena gue tahu kalau pas scroll tapi nggak ada efek patah-patah gitu pasti kurang asik. Makanya Apple tetap pertahanin. Ya nggak? Nah, habis itu yang paling kelihatan beda antara kedua HP ini adalah 16e ini masih ada notch, sedangkan 16B sudah Dynamic Island. Jujur buat pengalaman nonton, gue malah lebih suka yang bernotch sih. Karena di Dynamic Island, space layar antara D-line sama bezelnya pun nggak guna. Mending langsung ditutup aja kayak di notch 16e. Cuman yang bikin nyesek itu ya fitur Dynamic Island-nya sendiri, dimana di D-line ini masih bisa kasih kita informasi tanpa harus keluar dari halaman yang kita buka. Misalnya buat kontrol musik ataupun pas pesen Grab. Terus kalau buat bezelnya secara sekilas sih mirip-mirip, tapi kayaknya sedikit lebih tipis di 16 base. Sama terakhir yang bikin gua kesel, ini nih. Sedangkan 16 base udah banyak banget aksesoris berMagSafe yang gua punya, kayak chargeran tadi, tripod gua ini, sampai powerbank dari Axian berkapasitas 10.000 mAh yang udah temenin gue cukup lama ya. Buat detailnya sabar, nanti gue jelasin. Nih, kita bisa lihat dari kertas hijau ajaib gua yang bisa lihat tembus pandang. Bener-bener kosong ya di 16e ini, beda sama 16 base. Cuma ya gue tahu sih bisa tinggal beli case yang support MagSafe aja, tapi tetap speednya lelet cuma 7,5 watt aja. Kira-kira kenapa ya Apple nggak masukin ini? Biar lebih murah kah? Dan kalau gua kepoin di website resminya Apple, mereka nggak ada jual case yang support MagSafe juga loh buat 16e. Oke, langsung aja kita ke performance. Jadi secara chipset, kedua HP ini sama-sama pakai A18 Bionic. Yang bedain cuma di core GPU-nya aja, dimana 16 base ada 5, sedangkan 16e ini berkurang 1 di 4 core. Jadi langsung aja gue tes Antutu yang semua settingannya gue samain ya, dan baterai sama-sama di 81%. Dan mendekati kelar, gue cek suhunya ternyata 16e bisa lebih adem loh, terpaut sampai 3 derajatan. Dengan skor yang cukup jauh juga, selisih 250 ribuan, yang mana selisih paling gede itu ada di bagian GPU, terpaut hampir 200 ribu. Terus kalau buat baterai, 16e lebih awet ya, selisih 2% dari 16 base. Habis itu lanjut gue hajar Geekbench yang lagi-lagi secara suhu lebih adem di 16e dengan skor yang lebih tinggi di 16, mau single ataupun multicore. Buat konsumsi baterai sama-sama berkurang 2% di sini. Dan terakhir, hasil dari 3D Mark juga bisa ketebak nih, secara suhu lebih adem di 16e dengan skor dan stabilisasi lebih baik di 16 base dan baterainya lebih hemat dikit di 16e. Nah, di sini terbukti ya kalau emang baterai di 16 ini lebih irit dari 16 base. Salah satu alasannya juga dari info yang gue dapet, kapasitas di 16 ini justru lebih gede dari 16 base, selisih 400 mAh. Di website Apple-nya sendiri kasih tahu kalau buat video playback 16e ini bisa tahan 26 jam, sedangkan 16 biasa cuma 22.
Hubungan ini ingetin gua sama Samsung dengan versi terjangkaunya ya, dimana kapasitas baterai S24 FE 4700 mAh lebih gede dari S24 regular. Emang gitu kah cara mainnya? Oh ya, satu lagi untuk iPhone 16e ini, dia nggak ada ultra wideband chip yang biasa dipakai buat nge-track AirTag atau AirPods gitu. Cuma buat eSIM ini tetap support. Oke, jadi berkat chipset A18, iPhone 16e ini juga kebagian fitur baru, yaitu Apple Intelligence ya. Sama kayak seri kakaknya, kita bisa hapus objek di foto, pakai writing tools, dan punya Siri yang UI-nya mengalir ke pinggir bezel. What time is it now? Terus bisa kerja bareng sama ChatGPT, Image Playground, Genmoji, terus ada notification summary. Apple juga kemarin ada nambahin dukungan bahasa Apple Intelligence ya, kayak English Singapura, Chinese, Jepang, dan Korea. Tapi bahasa Indonesia, aduh masih nggak ada kabar nih. Selain itu, 16e ini juga bagian fitur Visual Intelligence, turunan dari kakaknya lagi tuh. Mirip Google Lens, tinggal arahin kamera ke objek, terus dia bisa kasih info, nerjemahin teks, atau bantu cari detail lebih lanjut. Misalnya cek tempat, jam buka, atau sekedar kepo sesuatu. Dan buat cara aksesnya beda, kalau di seri 16 lain bisa langsung lewat kamera kontrol. Di 16e ini harus pakai action button, tapi perlu disetting dulu, dan ngorbanin fitur action button lainnya. Oke, sebelum kita bahas si modem baru C1 di iPhone 16e ini yang bakal gue bandingin sama 16 biasa, mari kita ngomongin kameranya. Yang mana kedua HP ini punya lensa utama dengan resolusi yang sama ya, 48 megapiksel. Tapi secara ukuran sensor, yang 16 biasa itu lebih baik dia. Cuma untuk daylight gini, kalau dibandingin langsung gue berasa mirip aja sih. Dan kalau kondisi indoor, secara skin tone bisa beda ya. Di 16e cenderung lebih pucat, lebih mendekati asli di 16 biasa. Ini juga sama buat videonya. Tapi untuk kondisi outdoor yang cukup cahaya, mirip-mirip aja. Kecuali buat stabilisasi yang gue berasa 16 base-nya sedikit lebih baik untuk 1 kali. Tapi saat zoom mentok di 6 kali, makin berasa kalau 16 base lebih stabil. Ini terjadi karena seri 16 yang lain udah pakai sensor shift stabilization ya, yang mana stabilisasinya ini langsung disensor, sedangkan 16e ini masih pakai stabilisasi OIS biasa. Terus perbedaan yang paling berasa tentu nggak adanya ultra wide. Jadi kalau mau dapetin angle yang lebih luas mesti mundur dulu. Beda sama 16 biasa yang tinggal pindahin aja ke 0,6 kali. Lebih fleksibel banget dan nggak cuma di foto tapi video juga. Apalagi Gen Z zaman now paling suka tuh selfie pakai lensa belakang ultra wide. Tapi harusnya pas low light nanti perbedaannya bakal lebih kelihatan ya. Nanti gue tunjukin. Dan kebetulan kita lagi ada di Apple Store guys. Mari kita intip warnanya yuk. Dan ini dia warna hitamnya, yang mana ada satu yang gua notice, yaitu frame-nya juga warna hitam ya. Yang artinya kalau dilihat gini, bezel layarnya jadi kelihatan lebih tebal. Beda sama frame yang warnanya terang. Dan lucunya seakan-akan seperti ada MagSafe, padahal dia nopang di sini. Beda sama yang 16. Yang ini nopang dia. Kocak, diakalin sama si Apple. Lanjut kalau secara fitur yang gue perhatiin untuk 16e dia nggak ada mode sinematik sama spesial. Terus action mode-nya juga zoom. Kalau buat resolusi sih sama-sama bisa shoot 4K 60 buat kamera depan belakang. Oh ya, karena nggak ada ultrawide tadi, HP ini juga nggak bisa shoot makro ya, jadi lumayan banyak yang dipangkas. Terus kalau buat selfie mirip-mirip aja sih kalau kalian lihat di sini. Ini ngapain sih bocil? Fotoin orang. Oke, buat low light untuk kondisi yang nggak terlalu low amat, punya gambar yang mirip. Tapi noise mulai berasa saat kita zoom mentok di 6 kali. Di 16 base lebih bersih gambarnya. Dan ini cukup wajar ya, karena sensornya tadi yang lebih baik di 16 base, yang bisa menyerap cahaya lebih banyak. Terus buat kamera depan mirip-mirip, mau video ataupun foto selfie-nya. Sedangkan foto kamera belakang ada perbedaan, yang jelas 16 base ini lebih terang. Jadi detailnya lebih dapet tuh. Dalam menghandle cahaya juga lebih baik ya, terlihat lebih minim, plus akurasi warnanya juga lebih baik. Yang mana warna Fullerton di sana lebih ke kuning dibanding putih. Terakhir gue coba shoot lagi dengan kondisi lebih low light dan kalian bisa lihat beda kualitas di antara kedua HP ini.
Oke guys, sambil kita ngetes video low light kedua HP ini dan dengerin audio mic-nya mana yang bagus, gue pengen say thanks ke Axiannya yang udah kirimin beberapa produknya. Di antaranya kayak tadi ada power bank MagSafe, kabel chargeran, sama ini nih, combo kepala dan kabel chargeran yang udah berstandar MFI ya. Dan buat yang nggak tahu, Axian ini adalah Indonesia lokal brand yang jual berbagai produk charger series. Dan nggak cuman itu, buat produk audio kayak headphone dan TWS juga ada ya. Buat kalian yang tertarik bisa kepoin IG dan e-commerce mereka yang ada di Tokopedia dan Shopee. Sekali lagi makasih ya Axian. Nah, jadi iPhone 16e ini jadi iPhone pertama yang pakai modem buatan Apple sendiri, Apple C1. Bagi kalian yang belum tahu, iPhone itu sebelum 16e ini masih pakai modem dari Qualcomm. Dengan Apple C1 katanya sih lebih efisien dalam penggunaan baterai. Tapi modem ini juga belum dukung millimeter wave 5G ya, yang baru kepake di US doang. Kayaknya ini langkah Apple buat mulai lepas dari Qualcomm dan jalan pakai teknologi sendiri yang udah ada desas-desusnya dari 2019 lalu pas Apple beli divisi modem Intel dan akhirnya kewujud di 16e ini. Nah sekarang pertanyaannya, apakah si C1 ini lebih baik dari yang ada di 16 base? Jadi gue sempat lakuin speed test di kedua HP ini sampai kuota gue jebol, puluhan giga ada kali abis melayang. Untuk settingan, gue ingetin sekali lagi pakai 5G dengan provider yang sama, pakai Singtel. Wi-Fi juga gue offin. Dan hasilnya terlihat 16e emang lebih cepat buat download dan upload. Di tes kedua juga sama ya, lebih baik. Dan tes ketiga barulah 16 base lebih cepat. Tapi itu pun tipis aja. Jadi total gue udah lakuin 10 kali tes dan 7 diantaranya 16e lebih cepat ya untuk download. Dan sisanya 3 kali 16 base lebih cepat. Cuman untuk upload di semua tes iPhone 16e lebih cepet tuh. Mantap deh. Jadi kesimpulannya, gue bingung nih kenapa Apple keluarin 16e ini. Karena kalau dibilang penerus iPhone SE 3, harganya lumayan beda jauh, sekitar 170 USD. Walaupun ya secara peningkatan juga cukup berasa ya, kayak layar yang lebih gede tanpa home button, desain lebih modern dengan frosted finish, kamera 48 megapiksel, USB-C, action button, fitur-fitur iPhone baru lainnya kayak satellite communication, plus crash detection yang juga ada di sini. Sama Apple Intelligence yang nggak tahu sih ini daya tarik tersendiri buat kalian atau enggak. Sedangkan kalau dibandingin sama 16 base, cukup berasa sih banyak yang dipotong kayak lensa ultrawide, MagSafe, kamera kontrol, dynamic island, dan berbagai fitur lainnya. Atau jangan-jangan sengaja ya si Apple ini pengen ngedorong penjualan si 16 base sambil lihat buat yang beli 16e ini ada komplain nggak sama modem barunya mereka. Cuma kalau tanya gua, daripada nambah ke 16 base, mending kalian bisa lirik iPhone 15 Pro tahun lalu yang harusnya udah turun harga atau bisa cari yang second. Dari kamera udah jauh lebih upgrade, layar 120Hz, kedapetan Apple Intelligence juga, dan lain-lain. Itu kalau emang mau iPhone ya. Kalau Android lain sih banyak banget pilihannya. Coba teman-teman kabarin butuh dibandingin ke HP ini sama Android mana gitu. Kok gue pengen coba bandingin sama S24 FE ya? Gimana? Kasih tau di komen ya.